Selamat malam semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan PM 24782047. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer dari 3.4.6 dengan judul Configure, VLANs, and Trunking. Oke, langsung aja kita ke tugasnya. Di sini ada addressing table-nya, lalu di dalamnya tuh ada device, interface, lalu IP address, subnet mask, lalu default gateway. Nah, masing-masingnya device tuh ada dua switch, lalu PCA, PCB. Lalu kita langsung masuk ke tujuannya. Di sini part 1, build the network and configure basic device setting. Nah, lalu create VLANs and assign switch ports. Lalu maintain VLAN port assignment and the VLAN database. Lalu ada configure and 8021Q trunk between the switch. Nah, di sini ada background atau scenario. Lalu di sini ada instruksinya part 1 sampai dengan part sampai dengan part 4 ya. Lalu di sini ada soal refleksi. Nah, kita pertama masuk ke part pertama, akan kita langsung aja taruh switch 1 ke rak, lalu switch 2 nya kita taruh ke rak juga, sesuai dengan perintah yang ada di step 1. Oke. Lalu kita juga taruh PCA dan PCB. PCA, PCB. Lalu kita aktifin udah aktif. Nah, jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel strike sesuai sama dengan yang ada di topologi ini. Lalu PCA ke fast ethernet, ke switch 1 fast ethernet 0, ke fast ethernet 006. PCA ke switch 1 F06. Oke, sudah. Lalu switch 2 F0, lalu kita sambungin kabel konsol konsolnya, kita klik kanan dulu, lalu inspect rear, kita akan muter ke belakang. Nah, di bagian belakang ini kita taruh di sini konsol. Lalu selanjutnya kita ambil lagi kabel strike ya.
ya, strike lagi. Dari fast ethernet 01 ini bukan, salah. Fast ethernet 01 ke 01 juga. Lalu dari switch F18, dari switch 2 fast ethernet 18 ke PCB. Switch 2 ya. Oh iya, switch 2. Mana sih? Bener lah ini. Switch 2 ke PCB. Lalu konsol ke switch. Nah, jadi gunanya kabel konsol ini untuk masuk ke konfigurasi switch-nya. Oke. Selanjutnya kita step kedua, kita lanjut konfigurasi dasar switch. Nah, di sini ganti nama, lalu kasih password, lalu banner, IP, lalu ngasih waktu juga, dan yang terakhir kita save konfigurasinya. Kita masuk ke PCA, lalu desktop, desktop ke terminal. Oke. Kita enable dulu, lalu kita configure terminal. Setelah kita masuk ke configure terminal, lalu kita bikin hostname ya, hostname S1. Nah, lalu kita buka juga yang switch 2 nya. Enable configure, salah, ulang. Configure T. Oke, sudah masuk ya. Bener nggak tadi? Oke. Oh ya, hostname-nya jangan lupa kita ganti. Hostname switch 2. Oke. Udah seperti ini, kita masuk lagi ke switch 1. Kita mau bikin set password privilege-nya.
sabar, kita lihat. Nah, kita akan membuat ini password yang kelas ini, terus enkripsi password. Perintahnya enable secret rest, lalu kita masuk len console 0. Nah, lalu kita kasih di sini passwordnya Cisco, baru login untuk mengaktifkannya, lalu keluar. Lalu kita mau ngeset set FTY passwordnya. Untuk akses remote-nya kita langsung ketikkan len FTY 04. Passwordnya Cisco, lalu login, lalu kita enkripsi passwordnya. Nah, caranya kita keluar dulu dari mode LAN ini, exit, lalu kita masukkan perintahnya service password enkripsi, lalu kita enter, lalu kita bikin banner MOTD, pagar, nggak usah pakai pagar, langsung aja dolar ya. Aduh, pagar, kita pakai pagar aja deh. Lalu biasanya di sini kita lihat ada nggak ya, enkripsi password, create create the banner. Oh, ini nih. Klik kanan, lalu copy, kita taruh tadi ya di dalam pagar ini, paste. Oke, titiknya dipakai nggak apa-apa, lalu kita enter. Oke, setelah ini kita ketikkan mau ngisi IP VLAN-nya ya, dengan cara interface VLAN 1, IP addressnya ini 1.11 ya, kita salin aja biar cepat. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255 lalu enter.
lalu kita aktifkan menggunakan no sh no shutdown. Oke. Lalu kita atur apa ya, range, IP range ya. Oh ya, jadi kita akan mengaktifkan apa ya, port menonaktifkan port yang nggak digunain. Oh ya, kita exit dulu, jangan lupa interface range F0 sampai sampai 2 0 F2 2 sampai 5 koma F0 slash 7 sampai 24 slash G aja bisa teman-teman, G0 slash 1 sampai 2. Oke, kita shutdown, lalu kita keluar, lalu kita akan mengatur jamnya dengan cara clock set jam 6.44 berarti 18.44. Jangan lupa 00, ini tanggal 21. Sesuai ini apa enggak ya? Enggak ya? Oh enggak. Satu step 21 44. Invalid 18.44.0 21 September 2025. Oh enggak bisa pakai apa ini tandanya. Oh berarti coba kita salin dulu. Exit dulu. Nah, bisa nih. Clock set 18.44 12 September 2025. Lalu kita simpen copy running startup config untuk menyimpan konfigurasi.
Lalu kita mau ngatur ke switch 2. Sebelumnya kita lihat cek result dulu. PCA default gateway API address subnet mask PCB. Switch 2. Kita akan ngatur konsol login sama enable secret. Kita masuk ke switch 2 ya. Kita enable lagi. Lalu kita buat enable secret class, lalu kita lihat lagi konsol login startup config. Oke. Kita ketikkan aja langsung console 0. Kita masukin password Cisco, lalu kita login, lalu exit. Lalu exit lagi, lalu kita copy running startup config untuk menge-save konfigurasi. Tapi kok nambahnya dikit ya? Apa yang belum ya? Kita kayaknya belum masukin. Oh iya, enkripsi password belum. Kita masukkan service password encryption. Nah, kan nambah. Switch 2 udah kelar. Lalu kita lanjut ke step 3, configure PC host. Kita di sini akan ngatur IP pada PC. PCB ini kita salin aja IP-nya 192.168.10.4. Default gateway-nya sama ya, PCA sama PCB default gateway-nya. Kita paste, lalu kita lanjut yang ke A. PCA
10.1 192.168.1 Oke, jika sudah, kita akan tes connectivity dari PC A ke PC B. Titik 4. Oke, berhasil. Terus kita dari PC A ya, dari PC A ke switch 1 ting 192.168.1.11. Oke, RTO ya di sini, request timeout. Lalu kita coba PCB ke switch 2. Satu 192.168.1.12 RTO juga sepertinya. Coba kita lihat. Ya, RTO ya. Coba kita dari switch, kita buka switch kan, switch 1 dan switch 2. Oke, salah. Kita masuk dulu deh. Pin 192.168.1.12. Ya udah bener yang tadi ya. Nggak bisa ya. Exit dulu. 168.1.12. Outstanding. Sukses. But is not error. Kok gak mau? Tadi sukses, rate is persen. Di sini jawabannya sukses ya teman-teman.
can S1 ping S2. If you answered no to any to above question, you are ping unsuccessful. Tapi kok 0 ya tapi. Apa nggak mau nyambung ya? Bener kok. Udah bener konfigurasinya. Oke, seharusnya nyambung. Kenapa gagal dari PC A ke PC B, PC A ke switch ya PC A ke switch 1, PC B ke switch 2, PC A ke PC B nyambung tadi. Sedangkan PC A ke switch 1 dan PC B ke switch 2 itu gagal karena beda VLAN. Nah, gimana ya? Kita akan coba kita kasih default gateway. Bisa nggak ya? Tapi kayaknya nggak bisa. Jadi lah, kita lanjut aja ke part 2, create VLAN association switch port. Kita masuk ke switch 1 aja. Kita hapus yang ini, kita bikin VLAN 10, VLAN 20, 19, VLAN 1000. VLAN 10 name operation. Nah, lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita exit dulu. VLAN 20 kita kasih name Oke, lalu kita masuk ke VLAN 99, lalu kita kasih name manajemen, lalu kita masuk ke VLAN 1000, kita kasih namanya native name N besar native.
lalu kita N. Kita lakukan yang sama pada switch 2, create the same VLANs on switch 2. Kita masuk name operations VLAN 20 name parking lot, lalu VLAN 99 name mana ke main, lalu VLAN 1000 kita masukin name nya native name native. Oke, sudah. Lalu kita N. Kita akan lihat show VLAN brief. Kita akan ngecek. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada namanya sudah masuk semua, sudah berhasil, tapi belum diberikan port ya. Kita lanjut ke step yang kedua, assign VLAN to the interface switch 1. Oke, langsung aja kita kasih port. Kita masuk ke interface. Interface F0/6 ya. Lalu kita masuk ke switch port mode access. Lalu kita switch port mode access, switch port access. Access mode support access mode VLAN 10. Oh, kok nggak mau? Coba kita yang bawahnya dulu yang kita kerjain. Enter. Interface VLAN 1. Kita kosongin dulu IP nya, no IP address, lalu kita isi lagi interface
Oke, udah seperti ini. Lalu kita ngasih IP address itu 92.168.1.11, lalu kita kasih subnet masnya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita end, baru kita bisa apa ya, sudah solve. Coba kita atur VLAN 10 dulu deh. Kita akan mengatur, sabar, pegel. Kita akan mengatur interface. Interface saja F0/6. Oh, 018 ya. Kita pindahin switch mode akses, lalu switch akses VLAN 10. Jadi hasilnya nanti tuh VLAN 10 nya PCA tuh switch 1 nya tuh F06, dan VLAN 10 nya B10 nanti VLAN F018. Lalu kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, is S1 able to ping S2 explain? Apakah S1 bisa ngeping S2? Coba kita coba ya. Ping 192.168.1.12. Kita tunggu. Oke, di sini tidak bisa karena tadi kita sudah mengatur IP-nya di VLAN 99, dan sedangkan 01-nya tuh di VLAN 1. Di sini ada pertanyaan lagi. Coba kita tes ya. Kita akan ping dari PC A ke PC B, sebenarnya sama aja. Dari B ke A ping 192.168.10.3. Kita tunggu. Ya, di sini request timeout tidak bisa karena kita belum melakukan terang pada VLAN 10. Kita lanjut ke step yang berikutnya, yang ketiga. Kita disuruh pada switch 1 di sini. Sabar, kita masuk dulu switch 1.
Udah. Oke. Lalu kita masuk ke config T. Lalu kita masuk ke fast Ethernet. (11 sampai 24). Interface, oh kurang rango. Interface range. Nah, terus kita pindah switch port mode aksesnya. Lalu kita ke switch port akses 99. Switch port akses VLAN 99, lalu kita N. Lalu kita aktifkan perintah show VLAN brief. Nah, sekarang udah pindah ya dari fase standar 011 sampai dengan yang ke 24 nih. Tadi kan masih di sini di. Lalu kita akan remove VLAN-nya. Caranya kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masuk ke interface 0 /24. Lalu kita no switch port akses VLAN. Nah, lalu kita N. Lalu kita cek lagi menggunakan show VLAN brief. Nah, di sini kalian di sini 24 ya dihapus, jadi ke default lagi atau ke VLAN 1 lagi. Oke. Lalu kita kabar, kita baca dulu ya. Support access VLAN exist. Oke, berarti kita masuk ke interface VLAN. Kita masuk ke interface F0/24. Kita ke switch port akses VLAN 30. Nah, akses VLAN does not exist creating VLAN 30. Nah, sama kan?
muncul notif. What is the default name of VLAN 30? Coba kita lakuin ya. Kita exit dulu. Oke. Kita cek ke kita exit dulu. Show VLAN brief. Oke, kita cek dulu. Nah, udah nggak ada karena sudah kita hapus. Lalu kita masuk ke configure. Sini ya. Caranya kita masuk config terminal dulu. Lalu kita masuk ke interface F01. Kita pindahin switch port, mode akses, DY, mode akses. Oh, nggak ada aksesnya ya. Dynamic desirable. Oke. Lalu kita ke switch 2 untuk ngecek aja. Ya, ada tampilan seperti ini, sama ya. Lalu kita show interface terang. Oke. Di sini mati VLAN 1, native VLAN 1, lalu VLAN load control, lalu statusnya terang, modenya auto. Kita juga bisa cek di switch 1 apakah sama. Iya, sini. Lalu kita disuruh ping 192.168.1.12. Kita tunggu. Gagal ya. Oke, masih gagal. Coba kita dari switch 2 ke PC A ke PC B. Kita keluar dari sini. Kita ke command prompt, ping 192.168.1
1.11. Bukan 10. Ini reply dari PCB. Coba kita ke PC A. Oh, 192 10.4. RTO. Coba kita ping dari PC A ke switch 1. Ping 192.168.1.11. Sepertinya RTO juga. Nah kan RTO juga. Udah, kita lanjut aja ke step yang kedua. Mengonfigur terang interface Ethernet 01. Kita masuk ke switch 1. Setelah itu konfigur dulu deh. Konfigur kita masuk ke interface F0/1, lalu kita pindahin switch port mode terang, lalu kita show interface RAM. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah berhasil ya. Pada flash Ethernet 01 pindah portnya, terus kita mau membuat terang native VLAN-nya menjadi 1000. Caranya kita masuk ke config terminal lagi, terus interface, lalu kita ketikkan switch port terang, lalu salah ya, terang, kurang native VLAN 1000. Lalu kita cek ke switch 2. Coba kita cek result apa yang kurang.
So nah ini tampilannya. Friend lo udah 1000. Kita lanjut aja ke pertanyaan refleksi. Jadi pertanyaan pertama, kita karena kan saya belum 100, sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang pertama. Jadi apa yang dibutuhin untuk mengaktifkan host pada VLAN 10 untuk berkomunikasi ke host VLAN 99? Jawabannya agar host VLAN 10 untuk bisa berinteraksi di VLAN 99, kebetulan perangkat layar ketiga, bisa dibilang router karena lakukan untuk jadi gimana ya solusinya, kita bisa nambahin router dengan interface VLAN-nya atau menggunakan switch dengan API Di sini pertanyaan kedua, what is from primary benefit that organization can recurse through effective use of VLANs? Jadi beberapa manfaat untuk penggunaan VLAN ini. Yang pertama tuh, VLAN dapat memisahkan berdasarkan fungsi sehingga lalu lintasnya atau interface-nya itu tidak bercampur dengan interface yang umum. Nah, dan yang kedua tuh untuk mengurangi broadcast traffic, atau bisa dibilang broadcast itu bisa lebih kecil sehingga jaringan lebih efisien dan performanya lebih meningkat. Dan selanjutnya fleksibel. Jadi kayak praktiknya tuh bisa dikelompokin, bahkan lokasi fisiknya dan lain-lain, kayak lebih fleksibel di kelompok itu. Oke, sekian dari hands on saya ucapkan terima kasih. Nanti saya akan menyelesaikan ini menjadi 100%. Dikarenakan waktu sudah terlalu lama,